Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Dan seperti janji kami di video sebelumnya, di video ini kami akan menceritakan kisah klien kami yang berpotensi menjadi kasus burari di Indonesia. Dan di kasus inilah pertama kalinya Grim Reaper bisa terluka karena iblis. Gimana ceritanya? Stay tune. Berbicara mengenai kasus strawberry, nah kenapa kami menggunakan kata strawberry? Karena kalau kami menggunakan kata yang ini, itu nanti kena dolar kuning lagi. Karena dulu DA, Detektif Astral juga pernah kena kan? Gara-gara ngebahas kasus ini. Sensitif gitu loh. Jadi sepertinya memang ada beberapa topik di YouTube yang kalau dibahas tuh sensitif banget. Antara lain yang ini, strawberry, terus kumis imut, dan beberapa hal lain gitu loh. Kasus strawberry ini ada di Netflix. Teman-teman bisa mencari film dokumenternya. Dan gua rasa sih teman-teman udah pasti lebih gampang lah nyarinya. DA, Detektif Astral pernah ngonten ini di awal-awal kami terbentuk. Makanya akhirnya di take down gara-gara ya satu dan lain hal. Dan kami hanya bisa upload yang versi 480 pixel kan. Ya kesel sih, tapi ya gimana gitu kan. Speaking about kesel, justru gue pengen berkata pada teman-teman ya, yang begini ini nih yang akan kami kontenkan, ini nih berpotensi besar sekali terjadi tanpa disadari. Mungkin yang mengalami bisa tetangga sendiri, mungkin yang mengalami bisa keluarga sendiri, bahkan teman sendiri. Nanti begitu kami sudah selesai cerita konten ini, baru Anovers kayak, oh astaga ternyata si A pernah ngalamin, si B pernah ngalamin gitu loh. Kami biasanya selalu berusaha low profile, tapi kami kesel sih kalau justru yang kayak begini nih harus di dolar kuningin. WTF gitu loh. Giliran yang begini yang berpotensi dialami setiap orang, malah ntar gara-gara kata-kata tadi kena dolar kuning lagi. Sedangkan konten-konten gak berguna di medsos lain yang membahayakan malah gak diapa-apain. Tapi ya yaudahlah, itulah keadaan realita dunia medsos tahun 2024 ini. Oke, tadi ada di Netflix, DA pernah ngonten di awal-awal. Yang ketiga, kami akan cerita sedikit deh mengenai penerawangan DA terhadap kasus strawberry itu. Singkat kata, itu kepala keluarganya yang bernama Silit itu, again gue pakai kata yang lain. Ini Silit. Yang kasus di DA ya? Ya, yang kasus DA ya. Sekali lagi nih dari hasil interpretasi penerawangan kami. Bapaknya yang bernama Silit itu kan terus-terusan dimimpiin oleh bapaknya lagi. Iya. Ya kan? Berarti kakeknya ya? Berarti bapaknya Silit kan? Bapaknya Silit yang udah meninggal, almarhum ya. Muncul dalam mimpi dalam bentuk kayak memberitahu instruksi ini dan banyak tepat dan seakan-akan kayak membina keluarga. Saking kebanyakan tepat dari wejangan si Silit kepada anak-anaknya, istrinya, semua keluarga jadi takut. Dipikir si Silit ini orang sakti, bisa tahu kemarin kamu habis masturbasi ya, kemarin kamu habis ketemu ini ya, kemarin itu kayak very scary loh teman-teman. Ya gimana enggak? Akhirnya keluarganya itu kan jadi ada 3 generasi ya Kak Wil ya. Iya, sebenarnya si itu almarhum, Silit dan anak-anaknya. Long story short ya, mengakhiri hidup itu sebanyak 11 orang kan, diprakarsai oleh si Silit itu. Ini kisah menyeramkan banget sih yang di sana ya, di negara sana itu. Bisa nggak terjadi ini di Indonesia? Bisa. Makanya kami mencoba mengkontenkan ini. Jangan sampai terjadi lagi. Obviously yang datang di mimpinya si Silit sudah pasti bukan arwah bapaknya. 100%, 100% bukan. Demon. Iya, 100% demon gitu. Teman-teman silakan nonton video kami lagi yang penerawangan kami mengenai kasus strawberry, atau teman-teman bisa nonton Netflix dan yang lain-lain. Kita langsung ke inti cerita. Klien kami kali ini adalah seorang perempuan yang bernama Nancy. Sebenarnya Nancy kakaknya ya Kak Wil ya, pernah sempat Zoom dengan Anomali waktu itu. Bukan Zoom sih, kita pakainya selalu Google Meet. Ya pokoknya intinya fit call. Ya, fit call. Anak dari kakaknya Nancy ini yang fit call sama kami di awal-awal Anomali terbentuk itu, bisa dikatakan indigo anaknya.
Dia itu mampu berkata pada ibunya bahwa Mami pasti akan kesasar keluar dari highway. Ini anyway di Amerika. Dan bener mamanya kesasar. Oke lah, itu mungkin bukan indigo. Tiba-tiba anaknya juga bilang, aku melihat banyak sampah, banyak air menggenang. Di daerahnya Amerika waktu itu banjir dan sampah di mana-mana. Dan juga anaknya pernah ngomong, ini restoran bakal tutup. Padahal restoran itu baru dibuka, baru orang berjuang lah, baru semangat baru membuka restoran punya keluarganya. Taunya akhirnya bangkrut dan tutup. Dan masih banyak hal lain yang memang ketika fit call sama kami lihat fotonya, wah ini anak sih emang indigo sih. Tapi bedanya bukan bedanya, dan anaknya itu perempuan. Oke, sampai situ dulu ceritanya. Balik lagi ke klien kami, Nancy. Nancy bertanya kepada kami, Anomali, sekarang gimana ya kondisi papaku? Sebenarnya aku mayoritas konsultasi kali ini untuk menanyakan arwah papa aku. Karena papaku ini udah mimpiin anggota keluarga kami berkali-kali, sampai 5 kali berturut-turut, kayak diputerin gitu dengan orang-orang yang berbeda-beda. Jadi ada 5 mimpi sama dengan 5 orang. Dan dalam waktu yang relatif singkat. Betul. Baru sebulan meninggal. Teman-teman. Jadi papanya Nancy ini baru sebulan meninggal. Nancy langsung menghubungi kami. Nah, ini gue sampai nanya ya, begitu udah kelar sesi, gue sampai nanya, tadi gimana, boleh diceritain lagi mimpinya supaya detail, karena penting. Kalau enggak kami lupa. Dan ini gue detailin 5 kali mimpi. Yaitu yang pertama, yang didatangi di mimpi adalah iparnya Nancy. Di dalam mimpi iparnya Nancy, si almarhum, iblisnya dengerin nih. Ntar ya teman-teman. Tuhan lindungilah kami ya Tuhan. Kenapa kami benar-benar memohon perlindungan dan juga untuk Hanover semuanya. Seperti kasus yang sebelumnya, di video sebelumnya, kasus The Omen. Ini juga proyek besar. Mungkin keluarga kecil, tetapi kalau berhasil proyeknya besar. Sebenarnya ada satu lagi sih proyek besar, yaitu Bang Gaib. Cuma kita sempilinnya tuh di cerita update spiritual ya Jess ya. Karena klien yang bersangkutan tidak mau di-spill lebih lanjut. Padahal itu juga, oh my god, tuh penting banget. Dan itu pasti bisa terjadi lagi tuh sama orang-orang lain. Anyway, mimpi pertama, almarhum ayah datengin cici iparnya Nancy. Almarhum ayah mengatakan, aku udah rela, bilangin yang lain gak apa-apa ya. Kesannya semua nenangin. Pokoknya bilang semua gak apa-apa. Aku udah nyaman, tenang, damai. Bilangin semua gak apa-apa. Itu mimpi pertama. Yang kedua, kakak sulungnya dari Nancy dimimpiin. Mimpinya begini. Almarhum ayah datang, lalu berkata, kamu mau sekolah lagi kan? Iya, papa tahu kamu mau sekolah lagi. Kalau ada apa-apa kasih tahu papa ya. Papa kerja sekarang. Dalam hati kakaknya Nancy yang sulung, bokap gue kerja apa? Di mimpi dia masih bisa mikir gitu. Nah terus si almarhum bapak bilang, kalau nggak ada duit kasih tahu papa ya, kasih tahu nanti papa bisa tolong. Terus di skenario-nya si papa akhirnya naik sepeda jemput anaknya yang indigo itu. Kan tadi gue udah bilang kan kakaknya itu di Amerika kan. Itu mimpi kedua. Mimpi ketiga, almarhum ayahnya datengin ke kakak kedua. Bilangnya begini, kamu tangan sakit ya. Dan memang saat itu tangannya lagi sakit Jess. Malam dimimpiin, terus si almarhum bilang, kamu kalau tangan sakit, kamu ke dokter gih. Takutnya kenapa-kenapa sakitnya. Udah tahu kamu itu kadang sering gak mau ngecek. Ini udah 3 mimpi aja ya teman-teman. Kami udah ngecium bau red flag ini. Kayak anjir, kayak kami tungguin dulu mimpi sampai ke-5 kan. Tapi kami udah ngerasa baunya astaga gitu kan. Bau iblis gitu kan. Aku kok seneng yang ngomong bau iblis gitu. Bau banget gitu kan. Anyway, itu ketiga. Mimpi keempat, ipar dari kakak kedua. Ya gue bingung lah ngomongnya. Pokoknya ipar dari kakak kedua. Ini nggak pesan apa-apa si almarhum ayah, tapi datang di pasar, diem aja kayak menampilkan diri di pasar. Itu mimpi keempat. Mimpi kelima, ke nyokapnya Nancy. Mimpi kelima ke nyokapnya Nancy, si almarhum ayah bilang, kamu ingat ulang tahun Nancy kan? Udah lewat tuh, dan ternyata kelewatan memang. Dan mamanya tuh kelewatan lupa ngucapin ulang tahun ke Nancy. Udah kelewatan tuh. Kamu ucapin Gi ke Nancy, dia pasti seneng. Begitu udah mimpi kelima, kami langsung, wah kayak anjing, baunya ibaratnya kayak bau amis gitu loh. Bukan bau amis sih,
Men, bau iblis kayak kalau kalau kami ya bilang ke iblis kayak, dude, kalian tuh memancarkan bau yang khas, kayak lu nggak bisa bohong kalau kalian tuh di situ gitu loh. Kamu kenapa ketawa-ketawa? Gimana ya, maksudnya terlalu jelas sih, Kawil, terlalu jelas. Terlalu jelas, terlalu nggak mungkin untuk arwah udah meninggal bisa sampai seintens itu. Itu ngelanggar kodrat itu. Ngelanggar Kami banget. ngerasa kayak, wah ini udah bukan arwah, ini ngelanggar protokol ketuhanan ini. Ditambah lagi Nancy-nya sendiri juga bilang, wah papa begitu meninggal kok jadi kayak tahu semuanya gitu ya. Maksudnya bisa nebak dan spesifik. Bener lagi gitu. Padahal selama masih hidup papa itu orangnya cuek. Maksudnya nginget ulang tahun aku aja nggak pernah gitu. Ngerayain juga enggak. Makanya Nanya mau sekolah juga boro-boro Iya. gitu kan. Dia tuh orangnya kalau udah dirinya sendiri nyaman ya udah. Papa tuh bukan tipe yang nanya ke anak-anaknya, dia tuh tipe yang cuek. Nah, di sini udah mulai muncul ya Kak Will ya. Ada rasa kecurigaan sedikit. Maksudnya apakah papanya benar-benar tenang atau tidak gitu. Tapi kita udah jelas tahu itu yang datang udah bukan arwah papanya, fix bukan. Itu udah demon. Tapi kita masih curiga nih. Iya. Kita udah bilang ke Nancy kayak, sorry ya Nancy, ini kayaknya belum tentu berita baik nih. Soalnya kok yang datang demon semua. Kami nggak bilang koordinat dimensi papa enak atau nggak enak ya. The only way kita cari tahu, kita mesti ATI. Dan validasi dulu pertama-tama. Ya, dan Maksudnya, validasi dulu. Sebenarnya validasinya ada banyak yang kami bisa bilang bahwa iya ini papa emang ini jiwanya tuh di situ tuh, tapi kami belum tahu di mana. Pertama, papanya tuh pasif, kuper, terus PW-an, apalagi ya? Kalau udah untuk dirinya sendiri kurang Kalau- pengetahuan, pasif, diem, kayak speednya lama kayak gitu-gitu lah. kalau udah di comfort zone dia susah untuk maju gitu. Misalnya papa duduk di kursi yang udah reot, terus anaknya bilang, "Pa, jangan duduk di kursi itu, duduk kursi yang bagus, yang sebelahnya aja, Pa," gitu. Tapi papanya udah ngerasa nyaman, kayak ya udah dia nggak akan pindah, dia kayak cuek aja gitu. Dia nggak akan ngedengerin omongan anaknya yang suruh pindah walaupun demi kebaikan dia. Yang penting gua nyaman, gua pewek, gua duduk di sini, kayak gitu. Papanya tuh sistemnya begitu. Ayo, berapa banyak dari Unlovers dan teman-teman semua yang anggota keluarganya udah mulai seperti itu. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang bahaya, Loh, tetapi bahaya Willy, kata Keris. Hah? Bahaya ya? Tentu bahaya Willy. Kenapa Keris? Aku mau lanjut tapi Keris deh yang lanjutin. Kebebalan itu akan sangat berbahaya untuk jiwa Willy. Oke, Keris sudah jumping into conclusion duluan. Iya, gue setuju teman-teman. Karena yang akan gue ngomong selanjutnya nih sebelum Keris tadi, gue bertekad kepada diri gue sendiri dan moga-moga Jaslyn juga dan moga-moga teman juga. Ketika kita menjadi tua, kita nggak boleh jadi bebal. Yang namanya dunia pengetahuan, hal baru pasti akan silih berganti. Gak mungkin dong, gue udah umur 60, 70, 80, gue masih berpikir kehidupan seperti tahun 2024 sekarang. Gak mungkin. Nah, banyak generasi-generasi yang sudah senior, ya bisa dimengerti mereka capek hidup, capek kerja, mereka jadi bebel kayak udahlah gue kayak gini. Tapi PWA nyaman without reason, without rationality itu bahaya banget. Sebenarnya dengan kata lain, orang-orang yang sudah usia sepuh namun menolak untuk pembelajaran bisa dikatakan bahwa jiwanya sudah meng-ACC bahwa dirinya tidak ingin bertumbuh, Willy. Ow. Oke. Jiwa-jiwa yang tertutup, mungkin mereka nyaman dengan hal itu. Mungkin mereka berpikir bahwa, oh kalau aku sudah biasa melakukan yang aku biasa mengetahui, yang aku biasa ketahui, ya aku akan baik-baik saja dan aku akan nyaman-nyaman saja. Tetapi sebenarnya kan zaman tidak seperti itu. Betul. Zaman berubah dengan sangat cepat. Terkadang hal misalnya seperti yang kamu bilang tadi, 2024 belum tentu efisien di tahun 2064. Betul. Setuju, Keris.
Silakan Willy, kata Keris. Nah, mungkin Anovers bertanya, bahayanya di mana sih? Tunggu ya, sabar. Akhirnya kita langsung ke channel ATI, chapter ATI aja ya. Akhirnya kami ATI di restoran itu. Gue gandeng tangan sama Jesslyn. Kamu deh yang jelasin deh, what did you see pertama kali? Aku melihat posisinya gelap. Papa tidak tersiksa. Yang aku lihat itu kondisinya papa seperti duduk gitu. Di bawahnya ada air, tapi bener-bener gelap gitu aku lihat ya. Literally hitam, terus di bawahnya air, ya papa duduk di situ. Dan kerasanya itu lebih ke, ini lebih ke dimensi demon, Yes. alias dimensi iblis. Bagi Anovers baru atau penonton baru, bisa ditonton klasifikasi dimensi setelah kematian yang ini nih. Yang kami maksud sekarang ini, papanya jatuh di dimensi iblis, bukan dunia gelap ya. Beda teman-teman. Beda, karena ini manajemen iblis ini sekarang. Lanjut, Jess. Lalu kami dengan inisiatif ya berusaha untuk bilang kan ke jiwanya beliau, Om tuh nggak seharusnya di sini. Kami bilang seperti itu. Tapi ya nggak ditanggepin, kayak angin lalu aja. Akhirnya kami mencoba untuk bilang ke Nancy, Kak Nancy kayaknya lebih baik anak deh yang bilang langsung ke papa, biar papa mau berangkat. Terus Nancy bilang, waduh, tapi aku tuh nggak deket loh sama papa, karena kan papa kan tinggal di US kan. Dan udah lama pisah. Iya, dan udah lama. Terakhir aja kayaknya terakhir tinggal sama aku tuh waktu aku masih umur 21 tahun loh, kata Nancy gitu. Coba deh apa aku call kakak perempuan yang ada di US ya gitu. Terus ya udah akhirnya long story short kami terhubung. Setelah beberapa lama akhirnya kami fit call gitu sama kakak yang ada di US. Which is klien pertama Anomali itu Ya, yang anaknya Indigo tadi. Betul. Ini the very same person gitu. Terus waktu kita fit call, kita akhirnya ATI lagi ya Kak Will ya. Iya. Kita masuk ke dimensinya, menemukan jiwa beliau lagi, dan kita bilang ke kakaknya Nancy, Oke, Kak, silakan boleh coba nggak gitu ngomong sama papa apa gitu, jiwa papa tuh bukan di sini. Langsung dong kakaknya Nancy ini seperti menangis gitu ya, bukan seperti, emang menangis. Udah ya Pa ya, papa jangan di situ lagi ya Pa, papa berangkat ya Pa, papa inget kan Pa gitu. Maksudnya papa nggak ingin kita menderita gitu. Nah terus aku bilang ke kakaknya Nancy, Kak boleh nggak sebutin something yang spesifik yang cuman hanya kakak sama jiwanya papa yang tahu. Nah lalu akhirnya kakaknya Nancy bilang gini, Papa inget gak? Kan papa datengin ke mimpi aku, Pa. Papa kan nyuruh aku sekolah lagi, Pa. Ya, Pa ya. Inget ya, Pa ya. Makanya, Pa. Papa berangkat, Pa. Kakaknya Nancy. Ngomongnya apa ya, Kak Will ya? Sebut saja aku lah ya. Iya. Aku janji, Pa. Aku bakalan sekolah lagi. Sesuai dengan amanat Papa di mimpi. Aku janji. Terus, guys. Yang terjadi bukannya papanya nyaut. Papanya malah nanya kayak gini, kamu itu misalnya namanya siapa ya, Ian gitu ya, misalnya namanya Ian ya Kak Will ya, Nana deh. Nana ya, oke, Nancy dan Nana ya. Iya. Sebut saja nama kakaknya Nancy itu adalah Nana. Nah ini papanya mempertanyakan seperti ini beneran Nana, kata papanya. Bener nggak ini Nana? Seperti nggak yakin gitu. Terus aku bilang lagi ke Kak Nana gitu, Kak boleh nggak coba sebutin something yang spesifik. Iya itu Pa, yang kemarin baru yang papa mimpiin datang ke mimpi aku. Hayo loh, masalahnya papa yang bersangkutan kayak nggak mudeng gitu loh Kak Will. Ya orang yang datang gitu bukan dia. Nah itu dia. Terus Ya udah akhirnya papanya malah enggan, kayak semakin enggan. Disitulah, coba Kak Willy cerita, disitulah Kak Willy dan Grim Reaper warna putih datang. Iya, jadi intinya langsung aja lah ya. Langsung. Bingung juga mau building apa gimana, tapi intinya ada GR berwarna putih gading seperti gambar di sini.
Dia tuh sebenarnya dari tadi tuh udah di belakang gua guys. Pas kami ATI, gue bingung kenapa nih GR. Mungkin dia nggak akan bantu ya. Ternyata gue lupa detailnya, tapi kira-kira GR bilang gini, berdiri manusia, gitu katanya. Memang aku yang mencabut dirimu. Aku yang mengambil dirimu dari badan, tapi tempatmu bukan di sini. Ketika suara yang sangat berwibawa itu ngomong, ada rasa sedih, ada rasa berharap. Maksudnya GR-nya, gue bisa ngerasain perasaan GR-nya. Ada rasa tanggung jawab belum kelar. Karena itulah GR. Dia bertanggung jawab atas manajemen jiwa. Ingat teman-teman. Tapi ya gimana ya, arwah papanya inilah berada di sini atas perbuatannya sendiri. Karena PW-nya itu loh. Long story short, berdiri manusia gitu kan. Udah mulai takut tuh si papa. Berdiri gini. Tapi kayak GR iniin tangan begini. Mengulurkan Takut tangan. lu. Takut malah tambah mundur. Gue sampai kok jadi begini sih Jess. GR udah begini, takut tambah mundur lagi. Akhirnya sampai suatu titik GR begini lagi. Ayo manusia, tempatmu bukan di sini. Sumpah, Hanover semuanya. Gue tiba-tiba ngerasa bagian perut kiri gue sini kayak kalau di film Hollywood tiba-tiba kayak kok berdarah gitu. Kok berdarah kayak di film Hollywood gitu kan. Nah gue gak tahu, gue ngikutin aja vision itu. Gue gini. Ya obviously gue gak berdarah ya tentu ya teman-teman. Tapi di vision gue kayak kok luka. Ternyata GR-nya luka. Gara-gara iblisnya nyerang tepat di sini aja sih ya. Tepat di sini. Kalau aku lihat kok langsung kayak begini. Iya, kamu lihat ya? Lihat. Kamu lihat aku atau lihat GR-nya yang? Both kan, kalian berdua kan sama-sama. Iya, kayak jadi satu gitu kan. Iya. Ketika gue ngerasa begini guys, obviously bukan darah lah ya, doesn't work that way. Maybe itu energi, gue nggak tahu mereka maksudnya Ya, itu GR dan anatomi mereka lah. anatomi mereka gimana ya, nggak bisa disamain dengan darah kita kan. Tapi begitu GR begini, dia baru sadar, kok aku terluka. Dan ketika aku terluka, langsung berasa kayak semua kuasa, bukan power loh, kuasa. Nah ini bahasa Indonesia lebih tepat nih. Semua kuasanya tuh kayak hilang gitu loh. Dan GR-nya bingung mesti ngapain. Ternyata di akhir-akhir baru dikasih tahu oleh Keris, niatnya sangat baik GR itu. Namun kayaknya dia terlalu menerabas. Si papa ada di dimensi iblis itu ya karena kebebalannya sendiri. Jadi GR-nya tuh kayak nerabas hak iblis gitu loh. Nah, long story short, kita nggak bisa nolong ya. Actually, ada yang gue lupa teman-teman. Ada yang kelupaan. Ketika ada GR datang sebelum dilukain itu ya, kamu ngeliat papanya kayak diginiin kan? Ya, papanya diginin sama demon Ibaratnya yang ada di dimensi itu. Ibaratnya kalau ini papa nih, terus papanya ngadep kamera ya, terus tiba-tiba kayak ada tangan demon giniin, kayak nyekek gini lah. Nah, logikanya ya teman-teman semua, arwah yang waras, arwah yang bener, arwah yang genah, itu pasti gituin kayak gue nggak mau, ini bukan tempat gue, minggir. Apa kayak sikut iblis ya kayak, atau Tuhan tolong aku kayak, atau fuck you kayak iblisnya kayak. Jujur ya teman-teman, setiap arwah yang masuk ke dimensi iblis itu sebenarnya kalau memang itu arwah nggak ada hak, maksudnya nggak ada salah apa gimana, nggak bikin perjanjian sama iblis tersebut, itu bisa kok keluar dari dimensi tersebut. Bisa. Asal satu hal, arwah ini merasa tempat gue bukan di sini. Betul. Aku berhak gitu, maksudnya ke tempat yang lebih baik. Misalnya aku berhak gitu ke tempat di mana Tuhan ingin aku berada, misalnya kayak gitu. Kalau pasrah, nggak ada yang bisa bantu teman-teman. Betul, nggak ada yang bisa bantu. Dan balik lagi, arwah yang si papanya ini, orang kita ngedetek nggak ada transaksi apa-apa. Orang normal teman-teman. Mungkin kalau teman-teman berpikir itu karena bapaknya dulu main gaib, nggak ada. Dan memang dari sejarahnya ditelaah juga emang nggak ada. Nah balik lagi, arwah yang waras kan apa tadi yang gue bilang tuh, sikut iblisnya kayak Tuhan tolong, atau fuck you-in iblisnya kayak enggak. Yang gue kaget setengah mati teman-teman, papanya malah bilang gini, tuh lihat tuh, karena kalian datang gue malah nggak enak disiksa sama yang belakang gue, pergilah kalian. Kita diusir guys, kita tuh gue dan Jaslyn, termasuk Grim Reaper. Disitulah Grim Reaper, sini manusia berdiri, tempatmu bukan di sini. Disitulah Grim Reaper dilukain. Gue
ya mohon maaf sih bagi para pelayan, tapi agak kecewa sih terus terang gue dengan sikap papanya gitu loh. Maksudnya kayak lu nggak sadar ya, lu tuh human, lu nggak di sini man, you don't belong here, lu ngapain di sini? Mungkin at this moment, di detik ini, di menit ini, cerita ini dianggap terlalu halu ya, but terlepas dari bener enggaknya, kalau beneran gimana teman-teman? Actually ini benar-benar terjadi sih. Iya, kita nggak bisa buktiin kan? Iya sih. The only way yang tahu cuman keluarganya kan? Iya, the only way ya hanya orang bebal lain yang akan merasakan ini. Dan please jangan sampai merasakan ini. Ini kan adalah sebuah tempat yang nggak perlu terjadi, situasi yang nggak perlu terjadi cuma gara-gara kebebalan, ya kan? Well, long story short, kami nggak bisa akhirnya, kami mundur, nggak bisa. Mau kakak yang pertama, susahnya kakak yang pertama tuh fit call, suaranya tuh distorted dan jelek lewat fit call, ya kan? Kalau mau sih kakaknya langsung on the spot, tapi kan di Amerika susah. Jadi kami ngerasa, aduh ini kok sulit banget ya. Terus kalau Anovers nanya, doa dong, udah guys dari awal, gitu. udah. Dari awal udah double layer ya, dari awal terus sebelum kita ke dimensi itu kita sudah doa guys. Iya, terus kalau mungkin teman-teman bilang, tembak dong, wah lu gila cari masalah, demam besok kita bisa, itu namanya kita yang salah, kita yang cari masalah. Kalau ngambil paksa orang GR aja nggak bisa ngambil paksa, apalagi kami gitu kan. Oh itu alot banget sih. Nah terus Keris barusan nimpalin, kalau misalnya jiwa bisa diambil paksa, di Indonesia tidak akan ada yang namanya pocong dan kuntilanak, Willy, kata Keris. Semuanya sudah naik, Willy, tidak ada itu yang namanya arwah, kata Keris. Tidak ada penampakan juga, kata Keris. Itu kan sebenarnya arwah-arwah yang assuming mereka diterima di tangan Tuhan ya. Mereka memilih Nora aja kan, Jess, untuk menampilkan diri gitu. Nora aja. Atau nggak memang simply masih ada yang ditungguin, biasanya kan gitu. Masih ada yang ditunggu bukan berarti menampakkan diri ke yang masih hidup kan. Ya kadang iseng-iseng dikit gitu kali Kabil. Ya kalau iseng-iseng dikit orangnya cuma lari gitu terus makan bakso ya itu nggak apa-apa ya. Kalau yang kasihan yang kena serangan jantung sih. Iya, kena serangan jantung atau lari kejeduk-duk tiang geger otak. Iya. Kena karma loh itu arwah. Niatnya cuma pengen nungguin sanak saudaranya yang masih hidup, malah kena karma. Ya salah sendiri itu kan. Ya itu salah sendiri sih. Cerita kita kali ini ngeflow banget Bagus lah. Kayak bukan cerita horor tapi ya udahlah. Soalnya tadi kita diganggu demon kan. Yang kali ini lebih enak aja ceritanya sih. Because yang di atas itu. Iya. Dari tadi ya teman-teman, pas gue ganti baterai, kami ngerasa ada yang protecting kami exactly atas, like ubun-ubun. Atas tuh bukan berarti di plafon ya teman-teman, bukan, tapi energinya datang dari atas. Kayak ada sebuah sayap gede banget kayak protecting gitu loh rasanya. Nanti kami cerita akhir, sabar ya. Karena gue juga gak mau ganggu, gue belum kenal ini. Nah balik lagi ke kisahnya si siapa, almarhum papa ini. Ya long story short, gak bisa. Intinya gak bisa kami tolong. Sampai akhirnya siapa, Nancy, kami izin tarik diri dulu ya, balik lagi ke restoran ini. Karena percuma guys, kita mau berusaha juga di sana. Masalahnya energinya tuh abis gitu. Maksudnya makin lama kita ngerasa gitu degradasi energi ya Kawil ya. Ya. Tapi bukannya kami putus asa dan tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa. Kita berusaha untuk mencari kami doa lagi, Tuhan tunjukkanlah solusi untuk ini. Karena gak bisa, gak ada apapun force supernatural di dunia ini yang bisa melawan rasa pilihan bebas gitu loh, kehendak bebas, free will. Dan disinilah tiba-tiba kami kedatangan malaikat Grim Reaper lagi, tapi keren banget sih. Dan gue sebut aja namanya. Kenapa gue berani sebut nama? Karena percuma dipanggil-panggil sama teman-teman juga nggak akan ke-connect kok. Ini levelnya tinggi, dia hanya akan datang ketika situasi genting tertentu aja. Sebelum malaikat hitam putih ini datang, malaikat GR hitam putih ini datang, yang tadi itu malaikat yang yang luka itu, yang warna gading tadi, kamu ngeliatnya kayak dia ke outer space kan? Terus ada yang nolong, angel. Ini sekarang udah kesana kayak science fiction banget, but that's what we saw. Itu yang kami lihat. Dia kayak keluar bumi, terus ada angel, terus kayak angelnya nyampein message ke kami telepati, tenang aja, dia akan sembuh katanya. Dia akan pulih kok. Nah, GR putih kehitaman ini yang datang namanya Ephiros. Keren banget. Ini gambarnya. Aku udah nyari, udah capek-capek bikin supaya gambarnya ada. Gagah banget.
Dan berasa banget wibawanya. Dia tuh kayak gimana ya Jess ya, dia Grim Reaper-nya putih tapi stripe hitam-hitam gitu loh. Aku belum pernah lihat loh yang kayak gitu loh, baru waktu itu aja. Fashionable ya. Fashionable dan keren sih, terus terang sih. Nah, gue bingung dong, Kak GR setelah dia kasih tahu namanya, dia bilang aku datang di sini sekarang ini sebagai kompensasi atas kejadian yang tidak perlu terjadi tadi tuh, yang GR luka itu. Intinya adalah ketika kami doa, abstrak dari kubu kanan bilang gini, leave it, tinggalkan, nanti ada petugas kubu kanan lain yang ngurusin. Tiba-tiba kamu sama aku ngelihat bentuk arka aneh kan. We're not sure itu arka atau apa. Bentuknya kayak apa, kamu jelasin deh. Kayak rambut naga atau apa ya? Sebenarnya kalau dibilang humanoid banget enggak juga ya, karena ada campuran. Iya betul Kawil, di sininya tuh kayak gitu loh bentuknya, agak kayak naga. Kami nggak pernah ngelihat ini makhluk apa, entah anak buah dewa, arka, we don't know. Tapi abstraknya itu nanti yang akan ngeberesin si iblis-iblis bajingan Kayak ini. manusia campuran naga lah gitu. Iya. Pokoknya petugas itu nanti yang akan ngeberesin iblis-iblis bajingan itu beserta arwahnya, nggak tahu diapain. Oh ya sudah, kami diberi info itu oleh Eviros. Tapi itu pun nggak bisa cuman ngandelin dari itu aja. Jadi keluarganya ini harus doa juga. Oh iya, Eviros bilang tetapi anak-anaknya harus berdoa menyatukan energi, barulah sampai threshold tertentu Ini kayaknya iblis yang sana ketar-ketir deh. Ya Kamu udah berasa bagus. nggak? Udah bagus. Aku berasa banget. Padahal kita lagi nggak maksud ngelihat mereka loh. Udah, Anyway, lanjut aja. Eviros mengatakan bahwa Mumpung kondusif. karena nama Eviros. Lanjut. Anyway, sampai threshold tertentu tercapai sebuah resonansi power energi, barulah kubu kanan yang seperti naga tadi bisa turun tangan dan I don't know apa yang akan diperbuat dengan bajingan-bajingan itu tuh. Sorry, gitu. Ya udah, kami lepas tangan. Udah, kami lepas tangan total. Hanya sampai situ kasusnya. Namun yang menarik adalah Eviros mengatakan satu hal. Kubu kanan itu intervensi supaya kepekaan anak indigo dari kakak pertama yang namanya Nana itu disupres. Terus Eviros mengatakan, aku sudah terbiasa berbicara dengan human. Kalian, Jesslyn dan Willy, bukan yang pertama. Pantesan ya Jess ya, ngobrol sama dia kok kayak Berasa enak lancar aja. banget. Karena dia udah sering, gue rasa dia emang udah dari sejarah manusia udah sering deh diutus Tuhan untuk hal-hal genting seperti ini. Nah, yang lucu adalah begitu gue bilang, kan kami nyampein ini semua ke Nancy kan. Kami bilang bahwa kepekaannya anaknya Nana itu disupres. Tahu-tahu Nancy bilang gini, loh ya iya kan emang kalian anomali bilang setahun lalu bahwa ini anak ini nggak akan bisa peka lagi untuk sementara. Dan bener loh, nggak peka. Jujur, kenapa Nancy menghubungi kami karena tahu dari Nana, ya kan Jess? Nancy nggak tahu kami. Nana Nancy refer ada nonton katanya, tapi belakangan. Iya, setelah Nana dikasih tahu Nana. Nana merefer anomali ke Nancy karena ini menurut pengakuan Nancy ya, karena anaknya ini problemnya solve. Problem solve itu apa? Kepekaan anaknya yang agak distracting kehidupan keluarga itu ditutup, disupres oleh kubu kanan. Waktu itu hanya melalui doa. Dan gue lupa guys, kami lupa ya nggak, Jess? Iya, Kami lupa. Setelah banyak kasus lupa. Dan ternyata gue happy dan kami lega, kami nggak halu karena Eviros sendiri yang bilang, ya itu intervensi kubu kanan, kepekaan anaknya itu disupres. Gue rasa kubu kanan melihat suatu hal ya, kalau tuh anak kepekaannya dibuka lagi, mungkin nggak berakibat baik kali, I don't know. Adalah pertimbangan kubu kanan dan gue nggak mau ikut campur. Kira-kira begitu teman-teman. Ya, hanya sampai situ sih kasusnya. Jadi bisa dikatakan nggak selesai juga seperti di Omen, harus dari usaha keluarga sendiri. Tetapi setidaknya kami anomali berusaha sebisa mungkin untuk mencari harus apa, solusinya apa. Kadang dari sekian ribu kasus, solusi tidak datang dari kami kok. Actually semua solusi datang dari Tuhan. Tetapi tidak selesai saat itu juga dengan kami. Kadang harus di-maintain oleh keluarga yang bersangkutan. Gitu. Seperti yang kami katakan di episode anomali sebelumnya, kami tuh cuma tim bebersih. Alias kayak yang menghancurkan, yang membereskan tuh adalah pasukan
kubu kanan, kubu Tuhan. Kami gantian yang bagian kecil-kecilnya gitu loh. Ya begitu teman-teman. Anyway, balik lagi ke kasus stroberi Indonesia. Kenapa kami katakan ini berpotensi menjadi kasus stroberi Indonesia? Karena teman-teman kebayang nggak kalau misalnya mungkin Nancy cuekin aja dan itu mimpi-mimpinya diterusin, akan menjadi silit kedua tuh Iya. di Jakarta. Tapi untungnya ya Nancy bilang, tapi kenapa ya kok papa nggak mimpiin saya ya? Ya udah kita bilang aja ya bagus dong, soalnya ini bukan papa beneran, jadi bagus. Dan Nancy logical thinkingnya dan rasionalitasnya cukup kuat. Tapi yang 5 mimpi tadi itu bukan berarti akan berhenti loh, Iya. akan berkelanjutan. Per kami selesai session dengan Nancy pun nggak menjadi jaminan mimpi itu tidak akan datang lagi. Logikanya ya, kalau gue jadi the bad guy, gue jadi iblisnya, gue makin gencar dong. Tinggal tugasnya keluarga itu untuk menyatukan hati, menyatukan tangan, berdoa, Tuhan lindungilah kami dari kubu kiri dan mohon tolonglah papa. That's what they have to do. Yes. Bukan kami lagi, udah bukan urusan kami lagi itu. Tapi intinya gak kebayang ya Tuhan, kalau ini dibiarkan bener-bener bisa menjadi kasus stroberi Indonesia. Aku rasa ya Kak Will ya, udah banyak sih upaya demon yang kayak Sangat. gini. Tapi yang bener-bener mungkin baru terjadi masif ya, sampai ngelibatin saudara-saudara sama even anak-anak gitu. Dalam waktu less than sebulan. Ya mungkin si Lalit itu kali ya. Iya, dan itu baru dia aja tuh yang terkenal di dunia. Gue yakin kasus Nancy ini banyak, tapi nggak ketahuan aja. Dan kami belum tahu aja, kebetulan aja Nancy klien kami saat ini. That's why masuklah kita pada bagian kesimpulan. Yang pertama, bisa dipastikan jika arwah yang sudah meninggal hingga masuk ke mimpi keluarga, membantu, bahkan memberikan instruksi, cukup konsisten dan konstan dalam waktu yang relatif singkat, maka bisa dipastikan itu bukan arwah yang bersangkutan, dan sudah bisa dipastikan itu dari kubu kiri. I hope by this minute teman-teman bisa merasakan betapa pentingnya informasi ini. Kami gak berkata kami menyebarkan sesuatu yang kebenaran. No, kami hanya sharing karena kami percaya ini bisa terjadi di setiap keluarga. Dan bahayanya apa, itu jelas. Oke, yang kedua, menjadi manusia itu tidak mudah. Kita harus melawan sifat jelek diri kita sendiri seperti malas, tidak mau belajar, PW-an. Karena itu semua berdampak sangat besar pada dimensi setelah kematian, seperti yang Keris katakan tadi. Tapi ya Kak Will, actually yang strawberry itu kayaknya lebih dari sebulan ya. Kayaknya kasusnya lebih dari sebulan deh. Kalau ini kan lebih dari sebulan? Kalau ya nggak salah bagus. ya, kalau Berarti nggak ini lebih salah. gencar dong. Iya sih. Berarti ini yang lebih gencar. Indonesia punya. Maybe, just maybe ya. Iblis-iblisnya nggak mau repeat the same mistake like kasus strawberry. Mungkin mereka pikir kayak, ayo harus secepat mungkin dalam sebulan. Mumpung ada arwah yang bebal masuk dalam tangan kita nih gitu. Ya, oh my god, aku ngerasa itu. That's exactly what happened. Iya. Dan karena, oh my god, ini Nggak kami bahasa. baru dapat lagi. Karena tuh energi arwahnya masuk ke dimensinya, maka dengan bebas si iblis-iblis itu masuk mimpinya. Anjir, aku baru lihat koneksinya. Jadi sebenarnya without energi si bapak, si arwah, iblis-iblis itu nggak bisa dengan gampang. Oh, syaratnya mereka bisa bekerja dengan gampang tuh harus ada satu anggota keluarganya dulu. Holy shit. Oke. Ya jadi lebih bahaya daripada yang gue pikir teman-teman. Aku nggak expect ini terjadi. I did not expect it either. Ini nggak pakai skrip. Oh my god, ini lebih bahaya dari yang kita pikir loh. This is more dangerous than we thought. Kok jadi bahaya begini ya? Now make sense kenapa sekuat itu. Karena udah ada arwah bapaknya di dalam posesi mereka. Bener. Dan iblis yang datang ke mimpinya mereka juga, itu adalah iblis yang sama yang ada di dalam dimensinya bapaknya. Exactly. Aku rasa yang di kasus strawberry itu arwah bapaknya Silit juga udah dalam genggaman iblis itu. Jangan-jangan. Cuman waktu itu kita nggak. Mesti ditelaah lagi, kita buka-buka arsip lama tuh. We don't know. Aduh teman-teman, ini lebih bahaya dari yang kami pikir sih.
ini last minute revelations. Wah gila. Tadi tiba-tiba tuh kayak aku Tiba-tiba kerasa dapet- juga informasinya. Ini dibantu sih oleh kubu kanan. Syukurlah. Penting teman-teman, penting Ini banget. penting banget sih. Teman-teman bisa merasa ini kami langsung spontan lihat mukanya, nggak pakai nggak direncanakan yang barusan nih yang Ya, ini. tapi haters gonna be hate. Bodo amat lah, ke laut aja lah, ke laut gitu. Oke, itu dulu video dari kami hari ini. Di akhir-akhir cukup mind blowing ya Kak Will ya. Yes. Dan terima kasih kepada entitas yang dari tadi melindungi kami dengan sayapnya ini. Terima kasih. Thank you. Aku rasa cukup ya. Ya, cukup. Oke. Silakan tutup, Jess. Semoga teman-teman semua enjoy dan ambillah apa yang perlu diambil, pembelajarannya, dan buang gitu kalau misalnya ada hal yang negatif. Oke, sekian dulu. Thanks for watching. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. See you guys on another video. Oh ya, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi juga. Bye-bye. Oke, bye-bye.